Bismillahirrahmanirrahim. Wanita hamil dan menyusui. Nah, ini qadha atau fidyah puasa saja nantinya. Karena mereka kan berhalangan gitu ya untuk melaksanakan yang namanya puasa seandainya mereka berhalangan. Maka ada sebuah hadis, ada beberapa hadis di sini akan saya sebutkan. Bismillah. Pertama dari riwayat Al-Bukhari, An-Nasai, Ahmad dan yang lainnya ya. Dikatakan innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri shauma wa syatras salati wa 'anil hamili awil murdi as-shauma awis siyam. Yang artinya sungguhnya Allah Ta'ala telah menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang dalam perjalanan, seorang musafir, dan juga menggugurkan setengah daripada sholatnya. Dan Allah telah menggugurkan wajibnya puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Kemudian dalam hadis lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan bagi wanita hamil dan menyusui maka diizinkan berbuka, tetapi wajib memberi makan orang miskin. Lalu kemudian yang lainnya dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang wanita hamil yang khawatir akan keselamatan anaknya, maka beliau menjawab, ia boleh berbuka dan sebagai ganti dari tiap hari ia berbuka, hendaklah dia memberi makan seorang miskin sebanyak 1 gantang gandum atau 1 mud begitu ya. Maka dalam hal ini terkait masalah kesimpulan hukum tentang wanita hamil dan menyusui, apakah mereka nanti itu membayar qadha puasanya atau cukup membayar fidyah atau dua-duanya begitu. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Yang pertama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian dan Sa'id ibnu Az-Zubair yang menetapkan wajibnya membayar fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui, berangkat dari hadis tadi, gitu ya. Hadis yang kedua tadi ya dari Ibnu Abbas, kemudian dari Nafi' juga begitu ya. Kemudian pendapat yang lainnya adalah Atha ibnu Rabah, Al-Hasan, Ad-Dhahak, kemudian Az-Zuhri, Auza'i, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan lain sebagainya itu mengatakan ya, terutama dari kalangan ahlur ra'yi itu mengatakan wajib qadha saja. Jadi tidak membayar fidyah. Seandainya menyusui selama bulan Ramadan tidak berpuasa, maka wanita hamil dan menyusui ini selama bulan Ramadan ya dia harus qadha 29 hari atau 30 hari kalau digenapkan gitu ya. Lalu pendapat selanjutnya adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Mujahid. Ini dibagi dua nih. Pertama ada qadha, ada fidyah. Kapan qadha? Qadha itu bagi wanita yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui kalau dia ini mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya. Ini qadha. Sementara kalau yang dikhawatirkan adalah keselamatan anaknya saja, maka bagi mereka bayar fidyah sesuai dengan nas hadis tadi ya, dari Nafi' dan juga dari Ibnu Abbas. Lalu kemudian Imam Malik, mazhab Maliki, ini mengatakan bahwa wajib qadha bagi wanita hamil dan bagi wanita yang menyusui itu adalah qadha dan fidyah, itu ya. Baik. Jadi dari beberapa pendapat ini kemudian ya ada pecah dua pendapat nih. Yang pertama ya sudahlah katanya, demi supaya tidak membuat kesulitan gitu ya bagi para wanita yang hamil dan menyusui ini, maka beberapa pendapat mengatakan sudah cukup difidyahkan saja, bayar fidyah saja begitu. Berarti memberi makan 29 hari berarti 29 hari bayar fidyah ya kepada orang miskin. Nah, fidyahnya ini jangan sampai salah sasaran. Harus kepada orang miskin dan berupa it'am, memberi makan. Gitu ya. Kemudian pendapat kedua lebih kepada mengklasifikasikan ya, gitu. Harus konsultasi kepada orang yang ngerti ini, kepada dokter, kepada bidan barangkali gitu ya. Kalau seandainya yang dikhawatirkan adalah keselamatan dirinya dan keselamatan bayinya, maka wanita hamil ataupun wanita menyusui ini nanti cukup bayar qadha. Tapi seandainya yang dikhawatirkan adalah keselamatan bayinya saja, maka fidyah saja, gitu ya. Maka ada pendapat pertengahan, katanya apa? Bayar fidyah saja. Tapi ini kalau kita mau merujuk kepada pendapatnya mazhab Syafi'i, maka didetailkan kepada dua hal yang tadi kita sebutkan, itu antara qadha ataupun fidyah, begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.